Selamat pagi dan salam bagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat Hari Paskah. Selamat Hari Paskah. Pada kesempatan ini menjadi sebuah sukacita bagi kita. Kita masih dapat untuk merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Adalah menjadi sebuah jaminan keselamatan kepada kita. Maka biarlah walaupun di dalam keterbatasan dalam peribadatan kita yang masih tetap kita lakukan secara live streaming, itu tidak mengurangi makna kebangkitan Kristus, kemenangan Tuhan atas maut dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Maka marilah kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan mulai acara ibadah perayaan Minggu Paskah kita pada kesempatan ini. Kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami undang jemaat semuanya baik yang ada di rumah untuk kita masuk di dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Amin. Mari kita bernyanyi dari nyanyian rohani metodis dari nomor 267 ayat yang pertama ditambah ayat yang kelima. Bersukaria, Juru Selamat datang. Mari lihat salibnya dan kuburannya. Puji Dia Juru Selamat, puji Dia Yesus, puji Dia Juru Selamat, telah bangkit Dia. Bersukaria, domba yang dibunuh menang atas maut dan tetap hidup. Puji Dia Juru Selamat, puji Dia Yesus, puji Dia Juru Selamat, telah bangkit Dia. Mari kita berdoa. Kembali kami datang mengucap syukur kepadamu, ya Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Yang pada hari ini kami merayakan hari kebangkitan-Mu. Hari kemenangan-Mu. Yang telah mematahkan belenggu kuasa kematian. Adalah menjadi sebuah jaminan bagi kami. Jaminan keselamatan kemenangan. Karena Tuhan yang kami sembah dan muliakan adalah Tuhan yang menang, Tuhan yang hidup. Ya Bapa kami yang di sorga, pada Minggu Paskah ini, kami tetap masih melaksanakan ibadah secara live streaming. Dan kami percaya seluruh keluarga besar jemaat GMI Anugerah Jalan Madung Lubis nomor 9 Medan. Walaupun dalam keterbatasan, dalam masa karantina ini, mereka senantiasa setia melakukan dan mengikuti kegiatan peribadatan dari rumah mereka masing-masing. Bapa di surga, dengan percaya juga bahwa pada momen ini menjadi sebuah momen yang begitu penting dalam keimanan kami sebagai pengikut Kristus. Maka biarlah Bapa di surga, seluruh gereja-gereja di dunia ini, seluruh keluarga jemaat Tuhan di dunia ini
boleh merasakan sukacita kemenangan kebangkitan Tuhan, walau dilakukan di rumah pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya pada kesempatan ini juga Tuhan hadir secara roh untuk memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan juga memperlengkapi setiap pribadi yang ambil bagian dalam peribadatan yang kami lakukan. Kami serahkan Bapa hidup kami, ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kembali kita bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 272. Ayat 1 ditambah ayat yang ketiga, di malam yang gelap. Di malam yang gelap, Yesus terbaring, menanti mereka fajar terang. Bangkitlah Dia megah, kuasa iblis patah menyerah. Alam maut sudah dikalahkannya, Ia hidup dan berkuasa selamanya. Telah menang, Kristus bangkit dan menang. Maut dan iblis pun tidak berdaya menahan Tuhanku, Sang Penebus. Bangkitlah Dia megah, kuasa iblis patah menyerah. Alam maut sudah dikalahkannya, Ia hidup dan berkuasa selamanya. Telah menang, Kristus bangkit dan menang. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Mari kita mengucapkannya bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami. Dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami. Dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau hidup di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat masih dalam suasana saat teduh. Demikianlah firman Tuhan menjadi penyegar iman kepada kita.
atas pengampunan dosa yang telah Tuhan nyatakan dengan sempurna dalam hidup kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Amin. Mari kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Doa Bapa kami, demikian kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan sampai kepada pembacaan Alkitab yang terambil dari 1 Korintus pasal yang 15. 1 Korintus pasal yang ke-15 dimulai dari ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-26. Jikalau kita sudah menemukannya, saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian pembacaan firman Tuhan kepada kita. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintah, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Amin. Sampai demikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Terlebih yang melakukan firman Tuhan itu dalam hidupnya sehari-hari, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Kita tiba pada warta jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, warta jemaat kepada kita pada Minggu Paskah pada hari ini, Minggu tanggal 12 April 2020.
Saya tidak akan membacakan semua warta jemaat ini kepada kita. Saya akan bacakan dari poin 4 hingga poin 6. Yaitu persembahan kebaktian minggu keluarga, malam pasion, Jumat Agung, Paskah, dan persepuluhan dapat diberikan dengan cara yang pertama, menyimpannya untuk sementara, lalu menyerahkan langsung ke kantor gereja setiap hari Selasa hingga hari Sabtu, mulai pukul 9 WIB hingga pukul 4 sore. Cara yang kedua yaitu dengan transfer ke rekening gereja atas nama Leli Nopelia Purba, yaitu Bank BCA dengan nomor rekening 349138750. Dan cara yang ketiga, apabila diperlukan bantuan untuk menjemput persembahan ke rumahnya masing-masing, maka dapat menghubungi WA Bendahara Gereja dengan nomor 0812 6072 758 atau WA Sekretaris Gereja kita dengan nomor 0812 6489 0078. Maka pegawai gereja kita siap untuk menjemputnya ke rumah Bapak Ibu masing-masing. Berikutnya kebaktian minggu depan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Yang pertama, kebaktian minggu depan tanggal 19 April 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing secara live streaming. Di gereja dilakukan, yaitu satu gelombang saja, dimulai pukul 9 WIB tepat. Dan lagu-lagu pujian yang akan dibawakan yaitu versi himnal. Jemaat dipersilakan membuka laman Facebook yaitu GMI Anugerah Medan. Yang kedua, kantor gereja tetap buka setiap hari Selasa hingga hari Sabtu, dimulai pukul 9 hingga pukul 4 WIB sore. Dan para pekerja gereja masuk seperti biasa. Warta berikutnya yaitu menyikapi penyebaran virus COVID-19. Maka doa dan harapan kita semoga belas kasihan Tuhan melindungi dan memelihara kita semua. Menyikapi berita wabah virus COVID-19 ini yang menimbulkan kepanikan sebagian masyarakat dunia dan juga Indonesia, maka diharapkan kepada kita semua agar berhikmat dan senantiasa orai labora, yaitu supaya tetap tenang sambil kita menyebarkan pengharapan bagi sesama kita akan kuasa pertolongan dan mujizat Tuhan bagi umatnya. Bagian B, kita berdoa kepada Tuhan serta mengandalkan kuasa kasih dan berkat campur tangan Tuhan agar wabah virus COVID-19 dapat segera teratasi. Bagian C, yaitu menjaga kesehatan dengan baik, beristirahat dengan cukup, menjaga kebersihan dan pola hidup yang sehat, agar imun tubuh kita tetap kuat dan terhindar dari wabah virus serta penyakit-penyakit yang lain. Bagian D, tetap menjaga tata krama atau physical distancing saat bertemu dengan sahabat atau siapapun. Bagian E, sampaikan salam dengan senyuman dan salam sehati tanpa berjabat tangan. Dan yang terakhir, apabila ada di antara jemaat yang baru pulang dari luar negeri, dianjurkan memeriksakan diri ke klinik atau ke rumah sakit terdekat.
Tuhan kiranya melindungi kita semua dari pimpinan jemaat mengucapkan salam kepada kita melalui warta gereja pada hari ini. Selanjutnya untuk warta penerimaan tanggal 5 April, kemudian pemasukan-pemasukan yang lainnya pada malam Pasion. Demikian juga dengan persepuluhan dan ucapan syukur kita dapat memperhatikannya pada buletin yang sudah dikirimkan via PDF dan juga hard copy kepada kita masing-masing. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita akan melanjutkan ibadah kita. Yaitu kita akan mengumpulkan persembahan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan yang terbaik. Kami mengharapkan Bapak Ibu di rumah masing-masing juga senantiasa setia memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nas persembahan kepada kita pada Minggu Paskah ini terambil dari Amsal 11 ayat 24 hingga 25. Demikian firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amin. Kita akan memuji Tuhan sambil memberikan persembahan kepada Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 268 ayat 1 ditambah ayat kelima, Kristus bangkit. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Beralasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Hai tinggalkan maut kelam, haleluya. Minggu Dia yang menang, haleluya. Bangkitlah manusia, haleluya. Dalam kebangkitannya, haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudari yang berkati Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, ada satu persembahan pujian yang menjadi terapi untuk kita semua, untuk lebih dekat kepada Tuhan membicarakan firman daripada membicarakan virus corona. Pemerintah sudah menyampaikan pesan yang baik, waspada dan tidak panik. Kiranya pujian ini jadi berkat bagi kita semua. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat
kenyataan di depanku, mengecewakan perasaanku. Ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Mari jemaat kita bernyanyi bersama. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti batang air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Terima kasih Bapa di surga. Sekalipun mungkin kami harus ditegur dengan situasi musibah virus corona ini, tapi biarlah segala hal yang mendatangkan kebaikan yang Tuhan izinkan akan menjadi waktu yang indah bagi kami semua. Kami tidak tahu dan tidak bisa mereka-reka kapan waktu yang terbaik itu. Semuanya adalah di bawah kendali dan kuasa Tuhan. Karena hidup kami pun adalah karena kasih-Mu, karena belas kasihan-Mu. Napas kami dan seluruh kegiatan bahkan berkat yang Tuhan anugerahkan. Melalui kebangkitan anak-Mu Yesus, ini menjadi pembuktian iman kami dibangkitkan. Dan kekristenan kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan melalui hidup orang-orang percaya. Dan kami pun mau tetap mempercayai jemaat-Mu bahwa hari ini mereka pun telah ada di hadapan handphonenya masing-masing untuk mengikuti ibadah secara live ini. Berikanlah pengasihan-Mu, kasih karunia-Mu kepada mereka. Pandanglah keluarga mereka satu persatu yang ikut beribadah, bahkan yang selalu setia walaupun harus melakukan kegiatannya di dalam rumah dan melawan segala kejenuhan untuk menjadi warga Indonesia, warga metodis yang tertib dan teratur. Supaya wabah itu tidak datang kepada kami dan menghampiri kami. Karena kami pun tidak tahu kapan kami menjadi apes ketika kami harus memaksakan diri keluar rumah, bertemu dengan orang-orang yang ternyata sudah mengalami sakit ini. Biarlah kasih karunia Tuhan boleh memelihara kehidupan jemaat-Mu yang selalu setia dan belajar patuh dan tidak menjadi jemaat yang liar oleh karena situasi mewabahnya virus corona ini. Terima kasih Yesus, berkatilah mereka supaya mereka semakin bertekun hanya kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa buat anak-anak Tuhan. Bagi mereka yang mungkin lemah dan selalu dikuasai oleh ketakutan hanya karena virus ini. Kami percaya Tuhan telah memakai pemerintah untuk menyampaikan hal-hal yang bijaksana. Dari awal penyebaran ini sampai ke Indonesia, pemerintah telah mengatakan kepada kami untuk selalu waspada, tapi tidak panik. Karena ketika kepanikan itu menguasai kami, tanpa kami sadari, detak jantung kami berpacu dengan kencang, dan kami kehilangan keseimbangan dalam kesehatan. Tuhan Yesus, tolonglah kami anak-anak Tuhan. Ada terapi yang bisa kami buat untuk menguatkan diri kami. Dengan lebih banyak memberikan sumber daya yang Tuhan anugerahkan. Ada doa, ada nyanyian, apakah dengan buku nyanyian rohani ataupun dengan lagu-lagu kontemporer. Ada perenungan dari berbagai macam sarana yang dipersiapkan oleh handphone melalui aplikasi jemaat-Mu masing-masing.
Bahkan juga ada buku-buku nyanyian, buku-buku perenungan lainnya yang bisa dipakai. Biarlah kami memiliki kepintaran untuk itu, menguatkan diri sebelum kami menguatkan orang lain. Meneguhkan iman kami sebelum kami meneguhkan iman orang lain, supaya dengan sedikit banyaknya mereka melupakan apa yang menjadi ketakutan dan kekhawatiran mereka. Dan dalam situasi seperti inilah seharusnya kami punya banyak waktu, bahkan mengajak keluarga kami untuk beribadah bersama. Kami syukuri untuk kesetiaan jemaat-jemaat Tuhan, anaknya yang dari kecil sudah terbiasa bahkan sudah pintar di dalam mengucapkan doa, di dalam mengingat bahkan mendengarkan lagu-lagu yang dilibatkan, yang mereka nyanyikan melalui ibadah. Puji nama-Mu Tuhan, bila anak-anak jemaat-Mu pun semakin mengetahui warna dan aroma Kristus pada mereka. Biarlah kesetiaan mereka berbuah manis, mereka menjadi bagian dalam kerajaan-Mu dan menjadi bagian dari ahli waris kerajaan Tuhan. Terima kasih Yesus, bahkan juga orang tua mereka yang tetap melakukan ibadah secara video call juga dengan keluarganya. Dari jarak yang terpisah mereka tetap berkomunikasi dan saling menguatkan. Biarlah masa-masa ini tetap menjadi pembelajaran positif. Inilah cara untuk mendisiplinkan dan menertibkan kami semua. Kami tetap berdoa buat pemerintah supaya mereka pun bisa dengan segala cara, mungkin ada hal-hal yang baru yang bisa mereka sampaikan kepada warga masyarakat untuk tetap waspada dan juga tetap bisa melakukan apa yang menjadi kegiatannya sekalipun di dalam rumah. Kami syukuri ini menjadi teguran bagi kami. Dengan situasi ini, mungkin selama ini kami menjadi orang yang kotor dan jorok, sekalipun mungkin kami bisa menutupinya dengan penampilan kami. Kami diajarkan kembali kepada cerita masa lalu, menjadi orang yang membersihkan diri dan menjaga kesehatan. Terima kasih Yesus, apa yang dulu pernah terjadi, yang pernah dialami bangsa Israel, baik dalam masa kelaparan 7 tahun, dan juga dalam masa menghadapi tulah. Mungkin inilah gambaran itu kepada kami. Dan kami tetap bersyukur kalau dengan usia kami, dengan sepanjang hidup kami harus mengalaminya pada saat ini. Kami tidak tahu kapan ini akan selesai, tapi biarlah kami tetap punya pengharapan dengan kuasa kebangkitan Kristus. Itulah yang kami lakukan pada saat ini. Kebangkitan-Mu memberikan pengharapan kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Kebangkitan-Mu akan menjadi sia-sia bagi orang yang tidak menghargai kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dengarkanlah dalam setiap doa dan permohonan kami, biarlah Tuhan bekerja dan menyatakan kuasa-Mu melalui pelayanan yang dilakukan oleh gereja-Mu, sekalipun dalam situasi yang sangat-sangat terbatas. Bahkan ada beberapa kegiatan yang harus ditunda untuk sementara waktu. Tuhan perlengkapi setiap hamba-hamba Tuhan, berikanlah hikmat bijaksana kepada gembala sidang, berikanlah hikmat bijaksana juga kepada para majelis yang memberikan suara dan saran untuk hal-hal yang baik bagi kemajuan pelayanan gereja Tuhan. Ajarilah kami berlima untuk bisa menjadi contoh di dalam peningkatan pelayanan kami, di dalam pemberian persembahan kami, di dalam kebersamaan dengan keluarga kami, bahkan dengan orang-orang yang tinggal bersama kami, supaya kehadiran kami menjadi berkat, terlebih dalam situasi ini bisa meneguhkan iman orang-orang percaya, khususnya jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Yesus, tambahkanlah benteng kesehatan yang lebih lagi kepada kami ketika kami harus melangkah dari rumah kami menuju gereja ini. Dan tolonglah kami juga untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang boleh menjaga kesehatan kami, supaya pelayanan ini bisa berlangsung dan jemaat diberkati dengan kehadiran dan pelayanan secara live ini. Kami tetap bersyukur untuk 2 rekan yang menjadi utusan untuk boleh mendampingi pelayanan gereja Tuhan. Untuk keluarga Yosua Sitorus dan juga untuk keluarga Bapak Janaldi Sinaga. Keluarga mereka pun harus mereka tinggalkan untuk mendukung pelayanan ini. Tuhan memberkati ketiga putri dari Pak Naldi dan juga memberkati kandungan dari istri Bapak Yosua. Dan memberkati seluruh pegawai dan pekerja gereja Tuhan yang ambil bagian dalam kegiatan pekerjaan gereja yang ada di anugerah ini. Tuhan berkati keluarga mereka, anak-anak mereka yang masih kecil, dan juga kehidupan kebersamaan dan kerohanian mereka masing-masing. Terima kasih Yesus, dan firman yang akan kami dengarkan bersama, berikanlah telinga yang cas di dalam mendengarkan firman Tuhan.
Berikanlah hati nurani yang sehat, hati nurani yang bersih untuk menangkap kebenaran firman Tuhan. Dan juga berikanlah perasaan yang mau terbuka dengan dikoreksi oleh firman Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam penyampaian. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Dan tibalah saatnya bagi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada Minggu Paskah, Minggu Kebangkitan Kristus ini. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian rohani metodis dari nomor 154. Ayat 1 hingga ayat kedua, Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Tentranya dipimpinnya pada kemenangan, sehingga tiap lawan menuntut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah. Dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tetap. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ya Tuhan, berfirmanlah Engkau kepada kami saat ini. Kami anak-anak-Mu yang hadir di sini telah siap sedia untuk mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan. Singkapkanlah kebenaran firman-Mu bagi kami, dan nyatakanlah isi hati-Mu kepada kami di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, firman Tuhan yang menjadi renungan kepada kita pada Minggu Hari Raya Paskah pada hari ini dari Injil Lukas pasal 24 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Saya ulangi, dari Injil Lukas pasal 24 ayat 5 sampai ayat ke-6. Demikian firman Tuhan. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea.
yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Demikian pembacaan firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Tema renungan ini adalah kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Jemaat GMI Anugerah Tuhan yang saat ini sedang mengikuti live streaming ini di rumah. Selamat Paskah. Kristus bangkit. Jawabnya benar. Kristus sudah bangkit. Mari kita ulangi kembali. Kristus bangkit. Benar, Kristus sudah bangkit. Kristus bangkit. Benar, Kristus sudah bangkit. Kristus bangkit. Benar, Kristus sudah bangkit. Saudara-saudaraku, Kristus sudah bangkit. Ia menang mengalahkan maut. Pada hari ini, umat Kristiani di seluruh dunia merayakan Paskah, yaitu peristiwa kebangkitan Yesus Kristus di dalam suasana duka dan penuh pergumulan sekarang ini. Bagaimana kita dapat merayakan kehidupan? Bahkan merayakannya dalam segala kelimpahan. Seperti perkataan Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10. Sementara kita menyaksikan sendiri begitu banyak orang yang berjuang di ambang batas kehidupan dan kematian akibat pandemi virus COVID-19 sekarang ini. Saudara-saudaraku, ternyata kematian itu sangat dekat dengan kita. Bahkan telah merenggut kehidupan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi. Dalam kesedihan yang mudah membuat kita berputus asa sekarang ini, sekali lagi kita disapa oleh berita Paskah yang menjadi pusat iman kita. Bahwa Kristus telah bangkit mengalahkan maut. Pesan Alkitab dari Injil Lukas pasal 24 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Berkisah tentang berita Paskah yang disampaikan oleh dua orang malaikat kepada para perempuan yang pada waktu pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu datang ke kubur Yesus. Berita itu sangat jelas. Ia telah bangkit. Dia sudah menang. Di dalam iman kepada Allah yang membangkitkan Yesus Kristus di dalam kuasa Roh Kudus, kita menjadi umat kebangkitan. Dan kita diajak untuk mempersaksikan kehidupan yang kita temukan di dalam Kristus yang bangkit itu melalui kesaksian pribadi kita masing-masing dan melalui kehidupan kita bersama sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Saudara-saudaraku, sekarang ini
Di mana-mana begitu banyak orang yang berbicara tentang virus corona. Virus corona adalah suatu wabah penyakit yang mengancam kehidupan, yang mendatangkan kematian. Sekarang, stop bicara tentang virus corona. Marilah kita berbicara dan saksikan tentang Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Sebab Yesus Kristus adalah nama yang hidup. Dan Yesus Kristus adalah roh yang menghidupkan. Sekarang ini, ada banyak orang yang berputus asa karena dikungkung oleh ketakutan. Di saat kita berbicara, di saat kita mempersaksikan Yesus Kristus yang bangkit dan hidup, maka akan banyak jiwa yang bisa kita menangkan. Akan banyak jiwa yang bisa kita selamatkan untuk Tuhan. Karena kita membicarakan kehidupan, bukan kematian. Jemaat GMI Anugerah Medan yang saya kasihi. Sejak adanya berita penyebaran wabah virus corona di Indonesia dan di kota Medan ini, melalui warta gereja di buletin kita, saya sudah menghimbau kepada kita semua agar dalam situasi yang menimbulkan kepanikan, ketakutan, dan kekhawatiran ini, diharapkan kepada kita semua agar tetap berhikmat dalam menyikapi situasi yang sedang terjadi ini. Tujuannya ialah supaya kita tetap tenang. Seperti perkataan Tuhan Yesus kepada kita di dalam Injil Markus pasal 6 ayat 50. Dia berkata, tenang, aku ini, jangan takut. Dan supaya kita juga senantiasa ora et labora, yaitu bekerja dan berdoa. Sambil kita menyebarkan pengharapan bagi sesama kita akan kuasa pertolongan dan mujizat Tuhan bagi umatnya. Dan sekaligus saudara-saudaraku, ini menjadi kesaksian pribadi kita dan menjadi kesaksian kita bersama sebagai satu anggota tubuh di dalam Kristus. Ajakan kepada kita untuk mempersaksikan kehidupan ini harus kita sambut dengan terus memperjuangkan, merawat, dan memberi kehidupan, bukan mengancam kehidupan. Itulah Paskah yang sejati. Komitmen untuk memperjuangkan, merawat, dan memberikan kehidupan harus mengakar pada identitas kita. Bukan hanya sebagai umat kebangkitan, tetapi juga umat yang berpengharapan. Dan identitas ini harus terwujud secara nyata di dalam keberanian iman kita melawan pandemi virus COVID-19 yang sedang mewabah sekarang ini. Saudara-saudaraku kekasih Tuhan, berita Paskah ini menantang iman kita semua
untuk mewujudkan identitas kita sebagai umat kebangkitan dan sebagai umat berpengharapan secara nyata di dalam memberanikan iman kita melawan pandemi virus COVID-19 di tengah-tengah dunia ini. Sekarang ini ada banyak anggota jemaat kita dan non-anggota jemaat yang secara mendadak mengalami kesulitan ekonomi semenjak himbauan social distancing diberlakukan di kota kita ini. Pada kesempatan ini, Bapak dan Ibu, saudara-saudari jemaat yang saya kasihi, saya mau mengajak kita semua jemaat GMI Anugerah yang ada di kota Medan ini untuk ikut ambil bagian memperjuangkan, merawat dan memberikan kehidupan bagi saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dalam situasi yang sulit ini, satu karung beras atau satu kantong sembako itu sangat berarti bagi saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Saya mohon kesediaan dan kerjasama dengan para majelis jemaat gereja kita untuk memikirkan cara serta mengkoordinir pelaksanaannya bersama-sama dengan seluruh anggota jemaat GMI Anugerah di kota Medan ini. Besar atau kecil bantuan partisipasi yang kita berikan Bapak dan Ibu, itu akan menjadi sangat berarti. Secara khusus kepada Bapak dan Ibu anggota jemaat yang diberkati Tuhan dengan rezeki yang lebih banyak. Inilah saat yang paling tepat bagi kita untuk saling berbagi berkat, untuk saling berbagi kasih, membantu meringankan beban penderitaan saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesusahan. Harapan kita, semangat Paskah ini dapat kita wujudkan secepatnya dalam minggu ini dengan melakukan perbuatan kasih yang nyata terhadap saudara-saudara kita sendiri. Saudara-saudaraku, kalau kita benar-benar beriman serta mencintai dan mengasihi Tuhan dalam hidup kita, maka pasti ada harapan. Sama seperti kita mencintai kekasih kita, ada terkandung banyak harapan. Saudara-saudaraku, sesungguhnya Tuhanlah harapan kita satu-satunya. Amin. Tuhanlah harapan kita satu-satunya. Sikap dan harapan itu harus kita wujudkan dalam cinta kasih terhadap sesama. Sebagaimana kebenaran firman Tuhan yang ditulis di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 tentang kasih terhadap Allah dan terhadap sesama manusia. Dan salah satu sikap dan harapan kita lainnya adalah melalui kepatuhan kita melakukan ajakan dan himbauan pemerintah untuk tetap berdiam diri di rumah, stay at home
serta melaksanakan ibadah gereja kecil bersama dengan anggota keluarga kita masing-masing di rumah kita. Demi tujuan memutus rantai virus COVID-19 di tengah-tengah dunia ini. Dengan harapan Bapak Ibu Saudara, agar saya, Anda, dan kita semua, bahkan orang lain juga tetap sehat dan selamat. Sebaliknya, saudara-saudaraku, sikap mengabaikan ajakan dan himbauan pemerintah justru menjadikan kekristenan dan gereja sebagai ancaman atas kehidupan bersama yang secara otomatis berlawanan dengan iman Paskah yang kita rayakan saat ini. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu Saudara Jemaat GMI Anugerah yang berada di kota Medan ini, mari kita renungkan dua hal. Yang pertama, ajakan untuk mempersaksikan kehidupan yang kita temukan di dalam diri Yesus Kristus yang telah bangkit dan menang mengalahkan maut itu harus kita sambut dengan terus memperjuangkan, merawat dan memberikan kehidupan kepada sesama kita. Bukan malah mengancam kehidupan. Dan itulah Paskah yang sejati. Yang kedua, sebagai yang terakhir, kita sebagai umat kebangkitan dan umat berpengharapan, marilah kita bersama-sama mewujudkan identitas kita dengan memberanikan iman kita melawan pandemi virus COVID-19 melalui tindakan cinta kasih yang nyata terhadap sesama kita. Sebagaimana tertuang di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 untuk membantu meringankan beban penderitaan saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesusahan. Dan marilah kita juga tetap menaati peraturan pemerintah yang sudah dianjurkan kepada kita. Kiranya kita tetap taat, tabah dan sabar untuk berdiam diri di rumah kita masing-masing setiap hari. Stay at home sampai ada informasi selanjutnya kepada kita untuk boleh keluar dari rumah kita masing-masing. Dan supaya di dalam rumah kita masing-masing juga bersama dengan anggota keluarga kecil kita, kita tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Agar kita dan orang lain juga tetap sehat dan selamat. Kiranya Tuhan menolong kita semua dalam membangkitkan semangat hidup dan membawa pengharapan bagi sesama manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah kami terima pada hari ini. Menyatakan kepada kami bahwa Kristus telah bangkit mengalahkan maut.
Dan kami orang-orang yang percaya dan beriman kepadamu, kini kami telah menjadi umat kebangkitan dan umat berpengharapan. Dan Engkau telah memberikan satu tugas kepada kami untuk pergi mempersaksikan Yesus Kristus yang telah bangkit dan hidup. Untuk membangkitkan semangat hidup dan memberikan pengharapan bagi sesama kami. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu, tolonglah kami pribadi lepas pribadi, agar kami tidak hanya mendengar firman-Mu dengan baik, tetapi agar kami juga setia untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk senantiasa memperjuangkan, merawat, dan memberikan kehidupan serta membawa pengharapan bagi orang-orang yang berputus asa. Tolonglah kami Tuhan, agar kami juga boleh senantiasa meniru teladan kasih-Mu yang telah kami terima untuk mewujud nyatakan kasih terhadap sesama kami manusia. Terlebih dalam situasi sulit yang kami hadapi sekarang ini ya Tuhan. Tolonglah kami, agar kami umat kebangkitan dan umat yang berpengharapan sungguh-sungguh mau menunjukkan identitas diri kami untuk membawa pembaharuan hidup bagi sesama kami melalui perbuatan hidup kami yang nyata terhadap orang-orang yang Tuhan kasihi di tengah-tengah dunia ini. Bantulah kami agar kami tetap taat kepada aturan pemerintah kami. Bersabar untuk berdiam di rumah setiap hari dan setia melaksanakan ibadah gereja kecil di rumah kami masing-masing. Terpujilah Engkau ya Tuhan sekarang ini dan selama-lamanya. Bagimulah hormat dan kemuliaan. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama meresponi firman Tuhan kepada kita pada Hari Raya Paskah ini. Mari kita muliakan Tuhan dari nyanyian rohani Metodis nomor 208. Maju Laskar Kristus. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri, jalan di depan. Majulah iringi panji cemerlang. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Karena itu maju, ikut salib terus. Turutlah memuji Raja penebus. Hormat kemuliaan Tuhan terimalah. Insan dan malaikat sujud menyembah. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut
kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jalanilah kehidupan ini dengan sukacita dan lakukanlah segala aktivitasmu dengan senantiasa berharap hanya pada berkat dan pertolongan Tuhan saja. Maka terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan kepada Tuhan sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita kembali bersaat teduh sejenak, mengucapkan syukur kepada Tuhan atas segala berkat-Nya kepada kita pada hari raya Paskah hari ini. Saat teduh selesai. Salam, salam sehati bagimu sekalian. Kristus bangkit. Benar, Kristus sudah bangkit. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berjumpa lagi pada minggu depan pada ibadah pukul 9 pagi.